soal pertama yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, jawabannya adalah periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik periode umat Islam. Pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terjadi kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia, berdasarkan janji Allah, juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Untuk memahami maksud Al-Quran, para sahabat dapat melihat perilaku dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW, sebab tidak ada yang lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan isi Al-Quran ke dalam tindakan melebihi Rasulullah SAW. Apabila mereka masih tidak paham, mereka dapat menanyakan masalah yang tidak mereka pahami secara langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga turun tangan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Keputusan Rasulullah SAW sudah pasti benarnya, sebab beliau maksum atau dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesalahan. Islam pada zaman Rasulullah SAW berjalan dengan kondusif dan problem-problem yang dialami sahabat dengan mudah dapat teratasi berkah adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. meskipun segala konflik dengan mudah diatasi tatkala Rasulullah SAW hidup, namun beliau mewanti-wanti bahwa setelah beliau wafat, umat Islam akan mengalami kejadian yang berbeda. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada para sahabat bahwasanya kelak setelah peninggalan beliau, umat Islam akan terpecah ke dalam beberapa golongan. Pada saat Rasulullah SAW telah muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut adalah salah. Di antara bibit-bibit pemikiran menyimpang yang sudah ada di era Rasulullah SAW namun belum tampak besar adalah: yang pertama adalah bibit-bibit pemikiran Jabariyah. Bibit-bibit pemikiran ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW, tatkala orang-orang kafir diperintahkan infak oleh Allah. Yang kedua adalah bibit-bibit pemikiran Khawarij. Bibit-bibit pemikiran ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan perang dalam perang Hunain. Ada seorang laki-laki yang ahli sholat, puasa, dan membaca Al-Quran yang dikenal dengan nama Zulhuwaisyrah yang memprotes pembagian ghanimah Rasulullah SAW. Laki-laki itu bahkan menganggap Rasulullah SAW tidak adil. Nah, dari banyaknya sekte-sekte umat Islam, Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat. Ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama yaitu golongan mayoritas. Yang kedua yaitu golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Ketiga yaitu golongan yang mengikuti jamaah. Ada 4 periode Islam, periode sahabat. Yang pertama, periode Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Dan yang keempat pada periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang periode Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan, mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah SAW, murtadnya sebagian suku, munculnya nabi palsu, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak membayar zakat. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah SAW ini tidak lepas dari kesaksian banyak sahabat terhadap kemuliaan Abu Bakar. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW juga telah memberi isyarat terkait kepemimpinan Abu Bakar ini, yang diantaranya adalah terpilihnya Abu Bakar untuk menjadi imam sholat tatkala Rasulullah SAW sakit menjelang kewafatannya. Yang kedua adalah pada periode Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini sama seperti era Abu Bakar, umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak terpecah sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyarahkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau. Yang ketiga yaitu pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir bunuh-membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang kita kenal dengan Ramd Utsmani. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadikan beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau. Dan yang keempat adalah pada periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya, dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Nah, itulah jawaban dari perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lanjut pada pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Abu Bakar. Yang pertama yaitu orang kepercayaan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang dipercaya Rasulullah untuk menemani beliau ketika berhijrah ke Madinah. Yang kedua adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar juga cerdas dalam berbagai bidang. Keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pemimpin yang tegas dan berani. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Ia juga tidak takut mati untuk membela kebenaran. Yang kedua adalah pemimpin yang bijaksana. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia juga memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengelola urusan negara dengan baik. Keutamaan Utsman bin Affan. Keutamaannya adalah menyuruh kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ajaran Islam.
keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah termasuk seseorang yang dijamin surga. Dan yang kedua adalah kedudukan Ali di sisi Rasulullah. Nah, itulah jawaban dari keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu an.